Budidaya Online, Bab ke-31. Nona muda, mengapa kita tidak membicarakan ini? Master Roh mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Xiao Hua, karena dia yakin bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Xiao Hua dalam pertarungan. Dan jika Du Brothers terus melawan Yuan, mereka juga akan kalah cepat atau lambat darinya dan kalah kehidupan mereka. Dengan tidak adanya pilihan lagi, dia hanya bisa memohon pengampunan mereka, berharap setidaknya mereka akan menyelamatkan nyawa Du Brothers. Dan dia berkata, mengapa kita tidak bernegosiasi? Jika Anda membiarkan Tuan Muda meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh, keluarga Du akan memberi Anda kompensasi atas masalah yang mereka sebabkan untuk Tuan Muda Anda. Petik 2. Biarkan mereka pergi, katamu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dengan rela melompat ke saudara Yuan. Xiao Hua menanggapi dengan ekspresi acuh tak acuh. Saya tidak akan menyangkal bahwa Tuan Muda adalah orang yang bersalah di sini. Tetapi Anda tidak mendapatkan apa-apa dengan membunuh mereka. Faktanya, jika Anda membunuh mereka, terlepas dari latar belakang Anda, keluarga Du akan melakukan segala daya mereka untuk membalas kematian mereka. Dan saya yakin Anda berdua tidak ingin seluruh keluarga Du mengejar Anda. Keluarga Du, saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Xiao Hua berkata. Master Roh tercengang. Meskipun keluarga Du bukanlah keluarga yang paling kuat di dunia, mereka cukup terkenal di dunia kultivasi dengan banyak ahli di peringkat Spirit Grandmaster dalam keluarga mereka. Dan bahkan jika seseorang tidak mengetahui pencapaian mereka, setidaknya mereka akan mengetahui reputasi mereka. Selanjutnya, jika aku membunuh kalian bertiga, bagaimana keluarga Du tahu siapa yang membunuhmu? Bahkan jika salah satu dari Anda berhasil melarikan diri, apakah Anda tahu siapa kami? Bagaimana Anda akan menemukan kami? Xiao Hua bertanya padanya dengan tatapan dingin yang tidak cocok dengan penampilannya yang kekanak-kanakan. Kulit Master Roh segera memucat setelah mendengar kata-kata Xiao Hua, dan dia mulai menyadari gawatnya situasi mereka. Jika Xiao Hua membunuh Du Brothers termasuk dia, siapa yang akan memberitahu keluarga Du tentang pelakunya? Kecuali mereka dapat berbicara dengan hantu, mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran. Tolong, kasihanilah, Nona muda, tidak perlu menumpahkan darah untuk komplikasi kecil seperti itu, kan? Pada akhirnya, mereka berdua hanyalah junior yang membiarkan arogansi dan kebanggaan mereka menguasai mereka. Ada banyak orang seperti mereka di luar sana, dan saya yakin Tuan Muda Anda pernah membuat kesalahan sebelumnya. Master Roh mulai memohon, dan jika bukan karena tekanan Xiao Hua padanya, dia akan bersujud padanya. Jangan bandingkan saudara Yuan dengan dua pengganggu itu. Dia saudara baik yang bermain dengan Xiao Hua ketika tidak ada orang lain yang mau. Xiao Hua tiba-tiba berteriak, tanpa sengaja memancarkan niat membunuh, yang mencekik Guru Roh. Aku tidak bisa bernafas. Master Roh mulai tersedak. Sementara itu, tepat saat Yuan menjatuhkan Du Brothers ke tanah, dia melihat aura tidak menyenangkan di belakangnya, menyebabkan dia berbalik dan melihat Xiao Hua. Ketika dia melihat ekspresi tidak menyenangkan di wajah Xiao Hua, pikiran awalnya adalah bahwa Guru Roh telah melakukan sesuatu padanya. Jadi dia mengabaikan Du Brothers dan segera bergegas ke sisinya. Apakah kamu baik-baik saja, Xiao Hua? Mendengar suara Yuan, Xiao Hua tersentak dari amarahnya dan berbalik untuk menatapnya, yang menatapnya dengan ekspresi khawatir. Apakah kamu terluka di mana saja? Dia bertanya padanya, dan dia mengangguk. Xiao Hua baik-baik saja, saudara Yuan. Apakah begitu? Itu bagus untuk didengar. Dia menghela nafas lega. Setelah mengetahui bahwa Xiao Hua aman, Yuan akhirnya menyadari Master Roh yang terbaring di tanah, yang terengah-engah, hampir seperti baru saja berlari maraton. Apa yang terjadi padanya? Dia bergumam pada Xiao Hua. Xiao Hua tidak tahu. Dia dengan santai mengangkat bahu. Setelah mengatur napasnya, Master Roh berbicara. Tolong, aku mohon jangan bunuh kami. Itu bukan hak saya untuk memutuskan, Xiao Hua berkata. Dan kemudian dia berbalik untuk melihat Yuan, yang tampak tercengang. Apa yang dia bicarakan? Mengapa saya harus membunuh mereka? Tanya Yuan. Kau tidak akan membunuh kami. Master Roh menatapnya dengan mata lebar penuh dengan keterkejutan.
Tentu saja tidak. Sementara saya sedikit marah tentang segalanya hari ini. Saya tidak seperti beberapa orang yang akan membunuh orang lain hanya karena mereka tersinggung. Namun, itu tidak berarti saya tidak akan pernah membunuh siapapun karena bahkan saya memiliki batas. Yuan berkata padanya. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih telah berbelas kasih. Aku akan segera pergi dengan mereka berdua. Dan kami tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Master Roh bersujud kepadanya dengan air mata di matanya. Tunggu sebentar, siapa bilang kamu bisa pergi begitu cepat? Yuan tiba-tiba berkata. Hah, Master Roh menatapnya dengan mata lebar. Aku tiba-tiba menghabiskan sebagian besar energiku setelah bertarung dengan mereka berdua. Dan aku akan menghabiskan 500 koin emas untuk mengisi perutku belum lama ini. Sekarang saya merasa seperti saya menyia-nyiakan uang saya. Bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi atas tragedi ini? Yuan berkata padanya dengan cemberut. Petik 2. Bukan hanya guru roh, tetapi bahkan Xiao Hua menatapnya dengan mata terbelalak penuh dengan keterkejutan. Tentu saja meskipun ini tidak banyak karena Tuan Muda sudah menggunakan sebagian besar. Aku akan memberikan semuanya. Master Roh dengan cepat mengambil kantong uangnya dan menawarkannya kepada Yuan seolah-olah dia sedang memberikan persembahan kepada dewa. Aku tidak pernah berpikir hari di mana aku akan menjadi korban pemerasan akan datang. Dan itu bahkan hanya untuk Spirit Warrior Junior. Dia menangis dalam hati. Merasakan harga dirinya sebagai guru roh hancur berkeping-keping. Yuan berdeham dan menerima kantong uang tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya. Dan dia berbicara sesudahnya. Terima kasih atas sumbangannya. Sumbangan. Master Roh membalas dalam hati. Tetapi dia tidak berani mengeluh dengan keras. Karena dia takut Yuan akan berubah pikiran dan membunuh mereka semua. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah menerima izin Yuan, Master Roh segera pergi untuk mengambil Du Brothers dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Tunggu sebentar, kemana kau membawa kami? Kami belum kalah darinya. Biarkan aku melawannya. Aku tidak akan bisa tidur malam ini jika aku tidak menghajarnya. Du Brothers berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman Master Roh. Tetapi karena seluruh alam di bawahnya, mereka dengan mudah dibawa pergi olehnya. Menghilang beberapa saat kemudian. Bersambung.